Shalom pemirsa yang kami kasihi, kembali kita bersama-sama di diskusi panel Sekolah Sabat dari Studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7. Kita akan bersama-sama mengikuti diskusi panel Sekolah Sabat pelajaran ke-9 dengan judul Dasar Pemerintahan Allah. Kita akan undang ada dua panelis kita. Yang pertama adalah Pendeta Muda Henry Ponglaba yang menggembalakan Jemaat Asem Bagus. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta, shalom pemirsa di rumah. Yang kedua adalah panelis kita Pendeta Franky Mapula, Gembala Jemaat Semboro dan juga Jember. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Tobing, shalom juga pemirsa dimanapun berada. Selamat siang. Selamat siang, puji Tuhan. Semua pemirsa yang kami kasihi, bila mana rindu untuk dilayani, maka Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Untuk memulai daripada diskusi panel Sekolah Sabat kita pada saat ini, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Henry Ponglaba untuk membawakan dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran Sabat yang ke-9 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing dengan Roh Kudus. Dan biarlah ya Tuhan apa yang kami katakan itu berasal dari-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus sebagai juru selamat dan nebus kami. Amin. Amin. Adapun firman Tuhan, ayat inti kita terdapat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita telah belajar di dalam pelajaran yang lalu tentang bait suci, di mana kita boleh melihat melalui rencana keselamatan Allah sejak mulanya, bagaimana iblis sejak semulanya bertujuan untuk menggagalkan penyembahan kepada Allah yang benar dengan cara merongrong hukum-hukum Allah. Setan tahu bahwa dengan melanggar satu bagian daripada hukum itu saja, maka kita boleh terbukti bersalah terhadap seluruhnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Jadi setan mendorong banyak orang untuk melanggar satu saja dari hukum Allah. Iblis membenci termasuk hukum keempat, yaitu hari Sabat, karena akan mengingatkan manusia kepada penciptanya dan bagaimana Tuhan Sang Pencipta itu harus disembah. Tetapi hari Sabat juga diabadikan di dalam hukum Allah, menjadi bagian dari hukum Allah di tempat yang maha kudus, di bait suci sorgawi. Karena hukumlah yang mendefinisikan dosa. Selama manusia berusaha dan mau untuk memilih menurut kepada Allah, maka hukum Allah juga harus terus berlaku, dan itu termasuk hukum yang keempat, yaitu hari Sabat, yang banyak sekali diabaikan dan tidak dituruti oleh banyak orang-orang yang mengaku sebagai percaya kepada Tuhan. Tujuan dari pelajaran kita pekan ini akan menunjukkan bagaimana hubungan bait suci dengan hukum Allah, dengan hari Sabat, dengan krisis yang akan datang mengenai tanda binatang itu. Dan juga kita akan melihat bagaimana relevansi daripada Sabat bagi generasi di akhir zaman ini. Jadi untuk itu mari kita dengarkan kesimpulan yang pertama dari pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Selasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Henry Ponglaba. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya.
Pada saat ini saya akan membawakan akan pelajaran kita yang ke-9, yaitu khusus di hari Minggu, Senin dan Selasa. Ketika kita melihat di sekolah sahabat kita di pelajaran ke-9 khususnya di hari Minggu, kita akan mendapati di sana bahwa judul dari perikop dari hari Minggu kita yaitu Bait Suci dan Hukum. Di sana kita mendapati bahwa sempat disinggung juga bahwa tentang hari pendamaian, walaupun pelajaran sebelumnya sudah disinggung juga tentang hari pendamaian, tetapi di pelajaran ke-9 ini, di hari Minggu ini tetap disinggung juga tentang hari pendamaian. Kalau kita mengingat akan hari pendamaian, bagaimana hari pendamaian ini diselenggarakan di bait suci di bumi, yaitu untuk membersihkan dari dosa. Kemudian kita bisa melihat bahwa hari pendamaian ini adalah suatu langkah atau menggambarkan suatu langkah bagi Tuhan untuk membersihkan akan alam semesta dari dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya akan upacara ini, sehingga Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 2 mengatakan kepada Musa agar apa? Harun tidak sembarangan masuk ke tempat kudus di belakang tabir. Karena dikatakan di sana di Imamat 16 ayat 2 bahwa ketika ia melanggar itu ia akan mati. Kemudian kita bisa melihat juga di buku sekolah sahabat kita ini di hari Minggu dikatakan di sini bahwa pada hari di mana diadakan upacara itu, maka seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa ini dengan bertobat, memeriksa jiwa, dan menahan diri dari semua pekerjaannya. Kita bisa lihat di dalam Imamat 23, 29 sampai 31, kita bisa melihat juga di sana. Ketika mereka tidak mengikuti ini, maka mereka harus dilenyapkan di antara apa? Orang-orang sebangsanya. Jadi bisa dikatakan bahwa upacara ini adalah upacara yang penting, dan pada saat upacara ini imam besar akan masuk ke dalam bait maha suci. Nah, di tempat bait maha suci ini terdapatlah tabut perjanjian, di mana di dalam tabut perjanjian itu terdapat akan loh-loh batu yang berisikan akan apa? Hukum yang ditulis oleh jari tangan Allah. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat 16 dan Keluaran pasal 31 ayat 18. Apa yang dilakukan oleh imam besar ketika ia memasuki akan bait maha suci ini atau maha kudus ini? Ketika kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, kita bisa melihat di sana bahwa ketika imam besar ini masuk ke dalam bilik maha suci, maka imam besar ini akan apa? Memercikkan sebagian darah dari korban bakaran itu ke atas tutup pendamaian dan kepada apa? Depan tutup pendamaian. Kita bisa melihat di sini bahwa imam besar mengorbankan akan kambing, domba. Kemudian kita bisa melihat di sini juga bahwa korban-korban yang dikorbankan ini atau dipersembahkan ini mengungkapkan juga, dikatakan di sekolah sahabat kita, mengungkapkan akan belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa. Katakan di sekolah sahabat kita, bahkan darah yang melambangkan darah Kristus ini melunasi juga apa? Tuntutan akibat pelanggaran dari hukum Tuhan yang apa? Yang ada atau sebuah salinan yang terdapat di bawah tutup pendamaian ini. Jadi kita bisa melihat bahwa hari pendamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai apa?
hari penghakiman. Kita bisa melihat itu di sekolah sahabat kita, Ibrani 10 ayat yang ketiga. Bahwa dosa itu benar-benar didapat dihapuskan hanya melalui iman kepada darah Kristus yang menyucikan dari dosa. Itu kita lihat juga dalam buku sekolah sahabat kita, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Tetapi ada yang menarik di sini, kita bisa melihatnya di dalam Wahyu 11 ayat 19. Dikatakan di sana bahwa Rasul Yohanes melihat ketika memandang ke dalam bait suci surgawi, dia melihat terbukalah bait suci Allah dan melihat apa? Tabut perjanjiannya. Bahkan di dalam buku Kemenangan Akhir, saya akan membacakannya di bab yang ke-25, halaman yang ke-367, dikatakan di sini, tabut di dalam kemah suci di dunia ini berisi 2 loh batu, yang di atasnya tertulis petunjuk-petunjuk hukum Allah. Tabut itu hanyalah tempat kedua loh batu hukum itu, dan kehadiran petunjuk ilahi ini memberikan kepadanya nilai kesucian. Ketika bait suci Allah di surga dibuka, kelihatan tabut perjanjiannya. Di dalam bilik Maha Kudus, di bait suci di surga, tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu. Hukum yang diucapkan Allah sendiri di tengah-tengah Gunung Sinai, dituliskan dengan jarinya sendiri di atas loh batu itu. Hukum Allah di dalam tempat kudus di surga adalah yang asli, yang agung, di mana petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan dicatat oleh Musa dalam Pentateuch 5 kitab Musa adalah transkrip atau salinan yang tidak pernah salah, yang sempurna. Mereka yang mengerti pokok penting ini dituntun untuk melihat kesucian dan sifat tidak berubah dari karakter hukum ilahi itu. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam bilik Maha Suci terdapat 2 loh batu yang dituliskan oleh Allah, yang dimana Musa menaruhnya di dalam tabut perjanjian. Dan kita lihat juga bagaimana Rasul Yohanes melihatnya juga di mana? Di bilik Maha Kudus, ketika surgawi tabut bait suci surgawi terbelah, dia melihat juga ada tabut, dan dia melihat juga di sana ada apa? Hukum-hukum Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa di sini bahwa hukum Allah itu penting. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menuliskan, Allah sendiri yang apa? Memberitahukan kepada Musa. Bahkan hukum itu ada juga di mana? Di bait surga surgawi. Kemudian menjadi pertanyaan kita berikutnya. Apakah hukum ini kekal? Atau ada batas waktunya akan hukum ini? Kalau kita melihat di pelajaran kita di hari Senin, kita akan mendapati di sana bahwa hukum Allah itu kekal. Kita bisa melihat di sana, dikatakan di hari Senin, bahwa gereja Masai Advent hari ke-7 mengikuti jejak para pembaru Protestan yang menjunjung tinggi kesucian hukum Allah. Perhatikan penegasan yang kuat dari John Wesley ini. Hukum ritual atau upacara yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel, yang berisi semua perintah dan ketetapan yang berhubungan dengan korban-korban dan pelayan bait suci yang lama, Tuhan kita memang datang untuk meniadakannya, membubarkan dan menghapuskannya sama sekali. Berikutnya, tetapi dikatakan sini, hukum moral yang terkandung dalam 10 perintah Allah dan yang ditegakkan oleh para nabi tidak dapat dihapuskan. Di sini kita bisa melihat bahwa hukum Allah
yang ada di tabut perjanjian, yaitu 10 hukum di dalam 2 loh batu, tetap berlaku. Yang tidak berlaku kita melihat di sini bahwa adalah hukum-hukum yang menggambarkan akan Yesus Kristus. Hukum-hukum upacara. Itulah kenapa dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa dikatakan di sana bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meninggalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meninggalkannya, melainkan apa? Menggenapinya. Bahkan dikatakan di sana di ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 111 ayat 7 sampai 8 dikatakan sana bahwa apa? Bahwa perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya apa dikatakan? Teguh. Ayat 8 dikatakan kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana bahwa perintah ini wajib dilakukan oleh setiap orang. Perintah ini adalah apa? Hukum ini atau perintah ini adalah dasar atau standar pada saat apa? Penghakiman. Ini adalah poin bagaimana kita melihat bahwa hukum Allah itu kekal. Dan juga kita bisa melihat di dalam pelajaran kita di hari Senin ini bahwa hukum Allah juga apa? Menggambarkan akan karakter Allah. Menggambarkan akan sifat Allah. Menggambarkan atau mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip kerajaannya. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 89 ayat 14. Jadi hukum Allah, kita bisa melihat bahwa hukum Allah ini untuk selamanya. Sama seperti akan karakter Tuhan. Sama seperti akan prinsip-prinsip kerajaannya. Hukum Allah juga adalah apa? Sifat kasih dan kebenaran siapa? Allah. Tetapi ada yang membencinya. Kalau kita melihat di sini bahwa iblis membencinya. Kita bisa melihat bahwa hukum Allah, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga apa? Kudus, benar dan baik, dan untuk selama-lamanya. Jadi hukum 10 perintah itu mengandung prinsip-prinsip yang mengikat semua manusia sepanjang masa. Termasuk yaitu apa? Hukum keempat, yaitu tentang apa? Hari Sabat. Karena hukum keempat adalah bagian dari apa? 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan, yang ditulis oleh Tuhan, yang ada di bait suci duniawi, bahkan apa? Di surgawi. Kita di sini bisa melihat bahwa di hari Selasa bahwa Sabat adalah suatu hal yang harus juga dipelihara. Sesuatu hal yang kekal. Kalau kita bisa melihat di hari Selasa ini, dikatakan di sini bahwa dengan kita menguduskan Sabat, kita akan apa? Menyadari atau mengetahui siapa Pak yang menciptakan kita. Bahwa Yesuslah menciptakan kita. Dikatakan lebih lanjut di sini bahwa bukan saja itu, bahwa dikatakan juga di sini bahwa penebusan juga adalah apa? Inti dari penyembahannya apa? Yang benar. Artinya ketika kita menguduskan Sabat, maka kita akan mengingat akan pencipta kita. Akan kita mengingat siapa penebus kita. Karena itu di Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang 1 sampai 3, kita membaca di sana bagaimana ketika
Allah sudah menyelesaikan akan ciptaannya termasuk kita. Dia menguduskannya, menyucikannya. Sabat juga dikatakan sini bahwa hari Sabat mengarahkan kita kepada apa? Sang Pencipta yang sangat mengasihi. Inilah bukti Allah mengasihi kita antara pencipta dan diciptakan, yaitu dengan menyediakan apa? Hari Sabat. Dikatakan sebuah Sabat adalah simbol yang kekal, perhentian kita di dalam Dia. Sabat adalah tanda kesetiaan khusus kepada Sang Pencipta. Sabat adalah simbol istirahat dan bukan pekerjaan. Simbol kasih karunia, bukan legisme. Simbol jaminan, bukan penghukuman. Simbol keberuntungan pada Allah untuk keselamatan dan bukan pada diri kita sendiri. Bahkan dikatakan di dalam penggambaran akan malaikat pertama, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 7, di mana dia juga mengajak kita, mengajak semua manusia untuk apa? Menyembah Dia. Siapa Dia? Yaitu siapa? Allah Pencipta kita, Allah Penebus kita. Jadi inilah sedikit akan hal yang bisa saya jelaskan pada saat ini, bagaimana akan hukum yang ada di bait suci dunia maupun surgawi adalah hukum yang benar karena berasal dari Allah. Dan hukum ini menggambarkan akan karakter Allah. Dan hukum ini kekal, termasuk dengan hari Sabat. Jadi itulah sedikit, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pendeta Muda Henry Ponglaba. Bagaimana kita telah mengerti, memahami bahwa dasar pemerintahan Allah itu kekal dan dasar pemerintahannya adalah hukum-hukumnya, sehingga ketika kita yang mengaku percaya, beriman, diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus, maka adalah orang-orang yang akan juga menuruti dari dasar pemerintahan Allah Sang Pencipta itu. Bagaimana hukum-hukum Allah ini termasuk adalah hukum keempat, yaitu hari Sabat. Sebagai lambang bagaimana Dia adalah pencipta dinyatakan dalam hukum ini, dan juga lambang bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang sudah ditebus. Luar biasa ya. Baik, kita mungkin akan berikutnya melihat bagaimana tanda binatang dan juga pekabaran 3 malaikat di dalam pelajaran Rabu, Kamis, dan juga nanti hari Jumat yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Franky Mapula. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Benny Tobing yang sudah menjadi moderator pada pelajaran Sekolah Sabat, diskusi atau penyampaian kesimpulan pada siang hari ini. Terima kasih juga apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Henry Ponglaba tadi mengenai hubungan antara bait suci, kekekalan hukum, dan juga Sabat. Tentu sudah disampaikan tadi bahwa ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena hukum itu kekal, bait suci juga di bilik yang Maha Kudus itu, di bawah Shekinah glory itu atau tahta kasih karunia Tuhan, dasarnya itu adalah 10 hukum. Dan salah satu itu adalah Sabat, hukum keempat yang sudah dijelaskan tadi. Dan ketika berbicara tentang hukum, 10 hukum, dan juga Sabat, hari Sabat, maka kita berbicara tentang otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan yang Maha Pencipta memiliki hukum dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh ciptaannya di alam semesta. Dan isu senantiasa mengenai ini adalah berbicara tentang penyembahan. Dari dulu itu adalah penyembahan, dan sampai kapanpun isu utama ketika kita berbicara tentang pencipta dan ciptaannya adalah penyembahan. Maka isu inilah yang kemudian senantiasa dihalangi
atau ada kuasa tandingan, ada seseorang yang menuntut penyembahan supaya jangan ciptaannya itu menyembah Tuhan, Allah sebagai pencipta, dan harus dituntun dengan berbagai cara untuk menyembah kuasa tandingan tersebut. Maka judul atau pembahasan yang saya bawakan pada saat ini terkait dengan krisis yang akan datang mengenai tanda binatang. Maka kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12, kemudian juga Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 itu berbicara tentang ayat inti atau ayat hafalan kita. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 12 mengatakan bahwa telah turun dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah dekat. Jadi setan itu marah. Marahnya apa? Marahnya oleh karena umat ciptaan ini menyembah Tuhan. Oleh karena itu dia melakukan berbagai cara untuk membelokkan umat atau makhluk ciptaannya ini, manusia dalam hal ini, untuk berpaling daripada Tuhan dan menyembah kepada Dia. Dan tidak main-main dengan berbagai cara. Cara dengan rayuan, cara dengan tipuan, bahkan cara dengan penganiayaan. Maka kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, di sana, dan Wahyu pasal 13 secara keseluruhan, kita akan melihat dua binatang di sana. Binatang yang pertama itu yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang pertama itu adalah pemain lama kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7. Dan kita perhatikan dalam Wahyu pasal 13, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu adalah pemain yang lama. Kenapa disebut pemain yang lama? Karena kalau kita perhatikan apa yang dia lakukan, kemunculannya ini sudah pernah terjadi pada waktu yang lalu. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, Wahyu pasal 11 ayat yang ke-18, binatang yang pertama ini, kalau kita berbicara tentang binatang, Daniel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-23, berkata bahwa binatang itu melambangkan kekuasaan. Dan binatang yang melambangkan kekuasaan ini dikatakan sudah berkuasa, pernah menganiaya, pernah memerangi umat-umat Tuhan itu selama 1260 tahun lamanya. Kalau berbicara tentang 1260 tahun ini, tentu ini bukan seorang manusia. Tetapi ini adalah sebuah sistem, sebuah organisasi gereja yang ketika kita pelajari di dalam sejarah, kita akan dapati bahwa 1260 tahun ini dimulai dengan tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 1798. Dan 538 ini ditandai dengan jatuhnya kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan Ostrogoth. Dan semenjak itulah di pelajaran sekolah Sabat yang lalu kita dapati bahwa gereja itu menderita. Alkitab itu dilarang untuk dibacakan oleh kaum awam. Sehingga terjadi kegelapan rohani.
masa ini disebut dengan masa Dark Ages atau zaman kegelapan. Dan banyak penganiayaan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat yang lalu, pelajaran sekolah sahabat yang ke-7, kita dapati bahwa kekuasaan ini, kekuasaan agama ini sudah membunuh lebih dari 50 juta dan tidak ada organisasi, lembaga yang melakukan pembunuhan sedemikian banyak, lebih daripada apa yang dilakukan oleh kekuasaan ini. Jadi ini adalah pemain yang lama, binatang ini atau kekuasaan ini. Jadi tidak mungkin ini berbicara tentang seorang, karena umurnya 1260 tahun lamanya. Kenapa umur 1260 tahun? Karena di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan itu adalah nubuatan 1260 hari. 1260 hari nubuatan itu sama dengan 1260 tahun sesuai dengan Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi tidak mungkin ada manusia yang sampai berumur 1260 tahun. Ini adalah sebuah kekuasaan kelembagaan yang berkuasa sedemikian lama. Oke. Kekuasaan ini akan muncul kembali di akhir zaman. Dalam Wahyu pasal 13 bagian pertama ayat 1 sampai 10 dikatakan dengan binatang yang pertama. Dan yang kedua itu adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini kalau kita lihat itu bertanduk dua, dia rupanya seperti seekor domba dan menjalankan kekuasaan yang pertama dan menyebabkan seluruh bumi menyembah binatang yang pertama, membuat sebuah patung atau gambaran atau image untuk menghormati binatang yang pertama. Dan ketika kita perhatikan ini, kita akan dapati bahwa ini adalah berbicara tentang kepada siapa kita menyembah. Ketika kita mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta, maka kita harus mengikuti hukum-hukumnya, dan terlebih secara khusus pada pelajaran sekolah sahabat ini dikaitkan dengan hukum keempat, yaitu hukum Sabat. Di mana kalau kita perhatikan hukum Sabat ini adalah memiliki 3 ciri. Yang pertama, hukum Sabat ini kalau kita lihat ini adalah seal atau cap yang seringkali melambangkan sebuah kekuasaan. Kalau kita perhatikan cap itu kan ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah siapa yang memiliki cap. Yang kedua, kekuasaannya apa. Dan yang ketiga itu wilayah kekuasaannya itu apa. Maka kalau kita perhatikan hukum yang keempat ini menyangkut 3 hal ini. Yang memiliki, yang pertama itu adalah nama daripada Tuhan Allah. Yang kedua, kekuasaan itu sebagai pencipta, dan wilayah kekuasaannya itu adalah langit dan bumi. Dan kalau kita perhatikan hukum yang keempat ini, maka hukum Sabat memenuhi kriteria tersebut. Tidak heran, hukum Sabat ini adalah hukum yang paling dibenci. Dan hukum Sabat ini merupakan tanda daripada Tuhan sebagai pencipta. Oleh karena itu, setan melalui agennya berusaha untuk menciptakan sebuah tanda yang lain. Menciptakan sebuah kekuasaan yang lain. Ya, tanda mark ya. Yaitu tanda binatang. Dan tanda binatang ini tentu kalau tanda daripada Tuhan itu adalah mengenai hukum keempat, Sabat, maka tanda daripada binatang tentu itu adalah sebuah hari. Dan hari itu kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 13 dan Daniel pasal 7,
mengubah masa dan waktu, itu mengubah hukum hari Sabat menjadi hari Minggu, pemeliharaan terhadap hari Minggu. Setan melalui agennya merubah hari Sabat sebagai hari perbaktian yang benar kepada hari Minggu sebagai hari perbaktian tandingan terhadap kekuasaannya. Dan kalau kita bertanya kepada sejarah, kita akan dapati bahwa Kardinal James Gibbons mengatakan bahwa benar gereja mengubah itu. Gereja mengubah kekudusan hari Sabat kepada hari Minggu. Kemudian kita akan dapati dalam pelajaran sekolah Sabat ini bahwa dua kekuasaan tandingan ini akan terus bekerja hingga pada akhir zaman, termasuk krisis yang akan di depan. Oleh karena itu, ketika kita pelajari pelajaran sekolah Sabat ini, dikatakan di sana, kepada siapa kita akan menyembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar, tentu kita akan berbakti pada hari Sabat. Tetapi tentu binatang beserta dengan tanda kekuasaannya yang akan diberikan akan memaksakan itu. Sehingga bahkan tidak mungkin banyak umat Tuhan akan juga menyembah kepada tanda binatang itu melalui mengikuti apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu, dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah krisis. Ini adalah sebuah bahaya. Sebagai umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, maka kita harus tetap mengingat ini, bahwa tanda yang benar itu adalah tanda Sabat. Itu adalah tanda penciptaan dari Tuhan kita. Bagian berikut daripada pelajaran sekolah Sabat ini berbicara tentang apakah Sabat itu masih memiliki relevan hingga pada akhir zaman. Di dalam pelajaran sekolah Sabat pada hari Kamis, dikatakan kalau kita pelajari di sana, kita akan dapati bahwa sangat relevan untuk akhir zaman. Kenapa demikian? Di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, ini juga berbicara tentang pekabaran terakhir, pekabaran 3 malaikat yang diberikan kepada umat-umat Tuhan pada akhir zaman, yang disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah keturunan yang lain atau umat-umat Tuhan di akhir zaman, yang setia kepada Tuhan dan memelihara akan hukum hari Sabat. Dan kepada mereka dikatakan bahwa harus diberitakan pekabaran 3 malaikat, yang dimana dikatakan bahwa pada pekabaran malaikat yang pertama itu berbicara tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala dan semua mata air. Itu adalah Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Ayat yang berikut, pekabaran malaikat kedua, dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan pekabaran malaikat yang ketiga, dikatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum anggur murka Allah, yaitu yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini adalah 3 pekabaran yang diberikan kepada umat Tuhan yang setia pada akhir zaman. Dan 3 pekabaran ini kalau kita perhatikan, pekabaran yang pertama itu sangat jelas. Dikatakan di sana, telah tiba penghakiman, meskipun ada krisis di depan, meskipun kuasa tandingan itu besar di depan, bahkan boleh jadi banyak orang akan tertipu dan kemudian jatuh dalam penyembahan kepada
kuasa tandingan ini. Tetapi dikatakan bahwa akan tiba penghakiman. Dan penghakiman itu adalah penghakiman daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Dan ini kalau kita perhatikan penggalan akhir daripada ayat ini sangat cocok hanya terdapat di dalam hukum keempat, yaitu hukum tentang Sabat. Jadi krisis terakhir atau panggilan terakhir atau relevansi sampai menjelang kedatangan Kristus kedua kali itu masih tetap terjadi, dan pekabarannya tetap berbicara tentang Sabat, kedaulatan Allah di dalam hukum keempat yang terjadi atas umat manusia, yang Tuhan menuntut supaya kita menyembah pencipta kita. Yang kedua, di dalam pekabaran malaikat yang kedua dikatakan sudah rubuh Babel. Kalau kita berbicara tentang Babel, Babel itu adalah kekacauan. Dan Babel itu di dalam Wahyu pasal 17 kita dapati bahwa Babel itu berbicara tentang gereja yang murtad. Gereja yang berkongsi dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di atas dunia ini, sehingga dia menikmati kekuasaan, bahkan dia menikmati superioritas sehingga dia menganiaya, bahkan membunuh umat-umat Tuhan yang benar, dan lebih daripada itu, dia melakukan itu untuk menjauhkan umat-umat Tuhan jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa sudah rubuh. Sebagaimana Tuhan sudah menang di waktu yang lalu, Tuhan pasti akan menang. Dan di dalam Wahyu pasal 14, dalam pekabaran malaikat yang kedua itu mengatakan bahwa semua jenis doktrin, ajaran-ajaran yang membuat orang terpesona, tetapi sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari kebenaran, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu semua sudah dihancurkan atau sudah rubuh. Dan pekabaran malaikat yang ketiga dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi amaran diberikan kepada kita dan untuk diberikan kepada dunia ini, bahwa binatang yang pertama yang sudah menganiaya selama 1260 tahun, atau kekuasaan gereja yang sudah menganiaya dan membunuh umat Tuhan dan menutup kebenaran, mencoba untuk menghancurkan kebenaran selama 1260 tahun itu, binatang itu yang nanti akan muncul di akhir zaman dan melakukan pekerjaan yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi, maka dia ini dikatakan bahwa kalau dia melakukan itu, dan umat Tuhan harus menjauh dari itu. Dan kalau umat Tuhan turut mengambil bagian dalam perbuatan, dalam apa yang dilakukan oleh binatang ini, maka umat Tuhan akan mendapat apa yang disebut dengan anggur murka Allah. Oleh karena itu, pekabaran yang ketiga menuntut kita untuk memahami dengan benar ajaran yang kita imani, atau ajaran kebenaran yang di dalamnya kita memahami tentang Sabat, dan kita menyembah Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan relevan tidak pekabaran hari Sabat pada akhir zaman, dan firman Tuhan di dalam pelajaran hari Kamis ini mengatakan bahwa sampai saat ini masih sangat relevan. Begitu Pendeta Benny Tobing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Franky Mapula, sudah begitu jelas ya Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Sebagai penutup, closing statement mungkin dari Pendeta Ponglaba kami persilakan. Kalimat penutup untuk pelajaran hari Selasa tadi sampai hari Minggu sampai Selasa.
Mohon maaf suaranya belum diaktifkan pendeta. Baik. Sebagai kita orang Kristen, setelah kita mempelajari akan pelajaran kita hari Minggu, Senin, dan Selasa, kita harus yakin bahwa hukum Allah ini kekal, bahwa hukum Allah ini termasuk dengan juga hari Sabat, bahwa kita diminta untuk menguduskan akan Sabat, karena ketika kita menguduskan Sabat, maka kita akan mengakui bahwa Yesus adalah pencipta kita, bahwa Yesus adalah penebus kita. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Pendeta Franky Mapula, penutup. Baik, terima kasih Pendeta Tobing. Di dalam pendalaman hari Jumat dikatakan demikian. Tidak mungkin hanya Anda yang benar dan sementara semua orang terpelajar di dunia ini salah. Ini berbicara tentang keyakinan mayoritas yang ada di atas dunia ini, yang dari waktu ke waktu dikatakan bahwa barangkali tidak setuju dengan kebenaran Sabat yang kita miliki. Mereka mengatakan, kalau Anda menyembah Tuhan pada hari Sabat, kalau Sabat itu benar, maka kenapa Anda itu sedikit jumlahnya? Maka saya mau katakan ini. Di dalam pelajaran sekolah Sabat dikatakan demikian, bahwa Alkitab dan Alkitab saja yang menunjukkan jawabannya. Dari dulu, Nuh waktu masuk ke dalam bahtera, mereka hanya 8 orang. Banyak orang yang mengolok mereka. Banyak orang yang menertawakan apa yang mereka pahami, kebenaran yang mereka miliki. Kalau kita datang kepada peristiwa tentang Lot, hanya Lot dan keluarganya yang selamat. Dan kalau kita berbicara tentang akhir zaman ini, kita dapati bahwa kebenaran yang kita memiliki akar yang sangat mendalam, mulai dari penciptaan dan ditarik sampai pada akhir zaman. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Masih Advent hari ke-7, saya mau katakan bahwa kita harus tetap percaya dengan kebenaran yang kita miliki. Walaupun kita hanya sedikit, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa kalau saudara benar, kenapa kamu itu hanya sedikit jumlahnya? Tetapi kita harus tetap berbangga, kita harus tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kita dalam menantikan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Henry Ponglaba dan juga Pendeta Franky Mapula untuk kesimpulan yang sudah diberikan bagi kita semua. Pemirsa yang kami kasihi, mempertahankan hukum Allah berarti mempertahankan karakter Allah dan status Allah sebagai pencipta kita dan Raja yang sah untuk seluruh alam semesta, termasuk Raja kita yang bertahta di tahtanya yang kudus di surgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita tetap setia sampai Maranatha. Demikianlah diskusi sekolah Sabat kita akan tutup melalui doa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Franky Mapula. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk pelajaran sekolah Sabat, firman Tuhan yang indah yang sudah kami diskusikan pada siang hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami pahami terbatas. Tetapi pelajaran demi pelajaran menyangkut fondasi atau dasar pemerintahan surga pada kesempatan ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa hukum yang kami ikuti, hukum yang kami imani, hukum daripada Tuhan, itu akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan kami percaya itu adalah dasar daripada pemerintahan surga, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami di dalam setiap kebenaran ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan
semakin siap untuk bertemu dengan Engkau pada saat kedatangan Tuhan yang tidak lama. Terima kasih banyak, memberkati hamba Tuhan Pendeta Beni Tobing, hamba Tuhan Pendeta Henry Ponglaba, dan juga hamba beserta keluarga kami masing-masing, beserta tim atau kru Voice of Seven, dimanapun kami berada, bahkan pemirsa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat-berkat Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk kami semua dan menguatkan kami dalam iman dan pengharapan kami. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikian pemirsa, kiranya Tuhan memberkati sampai bertemu di panel diskusi Sekolah Sahabat berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.